Ya, selamat siang Bapak Ibu, dengan Pak Azin. Selamat siang, ya benar. Ini istrinya Pak? Iya. Oke, baik. Untuk yang mau bantu Pak? Ini ada konsultasi dengan apa? Saya ini kan di BPS. Itu pernah diskusi lah bagaimana ini hasil dari apa di BPS saya gula tinggi, darah tinggi, kolesterol tinggi. Oke, jadi di sini perkenalkan, sebelumnya saya masih Traskuti, ahli gizi di Poligizi RS Sehat Bersama. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu Bapak terkait permasalahan gizi tentang penyakit Bapak ini. Oke. Mungkin sebelum untuk masuk ke perencanaan diet, kita kumpulkan dulu informasi yang berkaitan dengan hal tersebut ya Pak. Oke. Sebelumnya Bapak ini kalau boleh tahu udah berapa lama menderita diabetes? Mulainya pertama tahun 2012. Ini apakah Bapak ada riwayat dari orang tua atau gimana? Ada riwayat keturunan dari orang tua. Karena ada saya ini diabetes, sudah dicek darahnya, disarankan sama dokter untuk keseimbangan, ya, pola makannya dirubah, ya kan? Kenapa kita olahraga itu yang ringan-ringan karena faktor umur kan? Karena saya kan sudah umur 60 tahun. 60 tahun untuk jalan tiap hari, pagi jalan ya selama jalan itu setengah jam. Ini Bapak berarti udah pensiun atau masih? Sudah pensiun, baru pensiun. Ya, Di laboratorium? Sudah, ini adalah laboratoriumnya dari Borgia. Kadar glukosa darahnya memang tergolong tinggi ya Pak. Terus kemudian untuk kolesterolnya, yang kolesterol LDL-nya itu masih tergolong cukup tinggi. Kemudian di sini untuk trigliserida juga melebihi dari batas normal. Berarti ini memang Bapak diabetes dan profil lipidnya tinggi ya Pak untuk kolesterol. Ini udah pernah cek tensi gitu Pak? Ya, kalau tensinya normal. Tensinya Ya, 130/80. Kalau semua itu normal. Kita lanjut ke recall untuk makanannya. Mungkin bisa disebutkan dari yang terdekat dulu aja. Untuk siang tadi makannya apa aja? Kalau siang tadi makan nasi satu dengan daging cencang. Itu boleh cencang namanya kalau di Padang. Oke, ada tambahan lagi Kak untuk nasi daging? Boleh daging? Ya, boleh daging tambah sayur. Sayurnya satu seginilah campur. Apa namanya kalau campur itu sayurnya apa? Sayur urat. Urat, ya uratnya. Oke, sedikit. Oke. Ada lagi Pak tambahan untuk siangnya? Siangnya cuma itu aja, minum air lah, air mineral. Oke. Untuk paginya Pak? Paginya sebelum kita makan, nah itu ada dikasih sama dokter apalagi glipirid namanya? Oh iya, konsumsi obatnya apa aja Pak? Konsumsinya glipirid, dan sebelum makan sarapan pagi, nah kita sengaja makan itu glipirid itu obat itu. Nah, setengah jam baru kita bisa makan, sudah olahraga, makan sarapan pagi lah, lontong sayur. Iya. Ya, untuk sarapan paginya bisa disebutkan Pak? Lontong sayur, terus minumnya kalau pagi-pagi itu telur,
Kalau pagi itu apa ya, telur, ada perkedel satu, terus tambah apa, eh, kerupuk pendek kacang, berarti kacang pendek kacang dua. Nah, itu ada nama tuh kalau di Padang tuh salad lauk gitu ya. Nah, itu Itu berapa buah? empat biji kecil-kecil. Kalau untuk malamnya? Malam ya, makan nasi, ya, makan nasi, Nasi ya, kemudian pakai apa tadi, ikan apa, nah boleh sepadet, ikan kecil itu empat ekor kecil. ada lagi Pak? Tambah sayur apa namanya itu yang itu oyong, apa namanya, Oh ya, oyong. Eh, ada tambahan lagi Pak? Ya itu Untuk malam. untuk malamnya itu. Kalau untuk sorenya Pak? Sore tadi sore cuman makan goreng Goreng. Goreng. Apa itu, Pak? tambah kopi secangkir kecil tanpa gula. Nah itu makan apa namanya, Selingan sore. silingan Itu gorengannya apa? goreng ubi Ubi. apa namanya, goreng ubi satu, ubi singkong potong ini lah, terus goreng pisang satu potong. Oke. Kalau berdasarkan dari hasil recall ini memang makanan yang Bapak konsumsi identik dengan bersantan dan berminyak ya Pak, masih sering mengkonsumsi gorengan. Kemudian ini untuk gulai tadi ada lontong sayur sama gulai daging gitu. Iya. Jadi mungkin untuk yang bersantan dan berminyaknya bisa kita kurangi gitu. Selanjutnya saya mengukur ini ya Pak, izin mengukur karena apa, mengukur lingkaran atas dengan ulna itu untuk sebagai estimasi tinggi badan dan berat badan. Ya. Oke Pak, dari pengukuran antropometri ini berdasarkan estimasi lima Deborah itu kita dapatkan indeks massa tubuh itu tergolong normal. Untuk yang lingkar perut itu juga masih tergolong normal, masih di bawah 110 cm untuk laki-laki itu masih tergolong normal. Oke, saya rasa data yang dikumpulkan sudah cukup. Kita lanjut ke konsultasi dietnya. Ya. Sebelum ke konsultasi diet ini, saya bertanya nih Pak, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan program diet diabetes mellitus ini? Ya. Siap ya Pak, bahwa nanti Ibu juga dibantu Bapaknya ya Bu ya. Oke, jadi ini dietnya diabetes dengan keadaan hiperkolesterol ya Pak ya. Oke, jadi kita menggunakan namanya diet 3J, itu tepat jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, itu tujuannya untuk menurunkan kadar glukosa darahnya menjadi normal. Kemudian tadi profil lipidnya tinggi, jadi kita turunkan mendekati normal. Juga kita untuk mencegah komplikasi. Nah, untuk prinsip dari diet ini itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan mengenai jumlah, itu kita menggunakan konsep Pirinto. Nah, konsep Pirinto ini dimana itu setengah dari piring ini itu untuk sayur dan buah. Jadi konsepnya memang tinggi serat ya Pak untuk sayur dan buahnya. Kemudian untuk karbohidratnya itu seperempat dari piring ini. Kemudian untuk proteinnya juga seperempat dari piring ini. Nah, untuk karbohidratnya itu jenis karbohidratnya yang kita anjurkan adalah karbohidrat yang kompleks seperti nasi. Nasi mungkin tadi kan pakai nasi putih, mungkin bisa kita ganti, atau mungkin kalau misalnya belum bisa dengan nasi merah, mungkin diselang-seling aja dulu nggak apa-apa.
Itu karena untuk nasi putih memang indeks glikemiknya lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Oke. Terus roti, mie, singkong, ubi, dan sagu. Kemudian untuk karbohidrat sederhana itu seperti gula, madu, kemudian ya gula pasir, gula merah itu kita tidak anjurkan dalam porsi besar, jadi hanya digunakan untuk sebagai bumbu saja ya Pak. Kemudian itu untuk proteinnya kita menyarankan untuk tidak yang memiliki lemak tinggi gitu, karena tadi ada kolesterolnya juga. Terus untuk lemaknya itu tidak dianjurkan lemak jenuh dan lemak trans. Terus untuk gorengan tadi dikurangi dulu aja Pak ya. Terus untuk contohnya itu susu full cream itu. Susu full cream mungkin bisa dipilih kalau mau konsumsi susu, tidak yang khusus diabetes, mungkin bisa susu skim yang rendah lemak begitu. Oke, kemudian itu kita juga tadi Bapak katakan bahwa berolahraga ya Pak, itu kan juga rutin setengah jam per hari, itu dipertahankan, itu sudah bagus. Kemudian jangan lupa untuk kita mengelola stres, karena stres itu nanti akan mempengaruhi kerja dari insulin. Kalau kita bisa mengelola stres, nanti insulinnya akan bekerja lebih maksimal, jadi kontrol glukosa darahnya bisa aman. Kita lanjut sampai sini, bisa dipahami ya Pak? Yuk. Nah tadi kan saya mengatakan bahwa untuk memperhatikan indeks glikemik. Indeks glikemik ini, jadi di bahan makanan itu ada indeks glikemik sama beban glikemik. Jadi indeks glikemik itu kayak berapa lama kadar glukosa darah ini dapat ditingkatkan oleh bahan makan tersebut. Terus kalau beban glikemik itu merupakan perkalian dari indeks glikemik dengan berapa porsinya. Jadi kita pilih indeks glikemiknya, bahan-bahan indeks glikemiknya yang rendah. Kemudian untuk diabetes itu fenomena yang biasa dialami sama diabetes itu kan diabetes itu hiperglikemia, glukosa darahnya tinggi. Nah karena biasanya itu karena pasien takut glukosa darah tinggi, kemudian pasien juga konsumsi obat, dan tadi olahraganya juga diatur juga, itu kadang kelebihan ya, terus nggak makan jadinya nanti ada hipoglikemia, jadi turun glukosa darahnya. Nah ini bahaya juga nih Pak dalam kondisi ini. Jadi nanti kalau hipoglikemia itu tandanya kita kayak pusing, keringat dingin, terus sulit berbicara. Karena kalau misalnya terlalu drastis itu bisa sampai tidak sadarkan diri. Kalau misalnya terasa seperti itu, segera konsumsi air bulan, misalnya teh manis gitu kan. Jadi seimbang lagi kadar glukosa darah kita, atau permen. Atau kalau misalnya memang masih berlanjut, boleh nanti konsultasi dengan dokter Pak. Ini ada contoh untuk menu seharinya yang bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Ini kita atur dalam porsi kecil tapi sering, jadi 3 kali makan utama dan 3 kali salingan. Untuk menunya ini nanti bisa diganti-ganti juga Pak. Nah, jadi kita ada namanya bahan penukar berdasarkan pengkar makanan. Ini mungkin Ibu juga bisa lihat ya Bu, nanti kalau pas masak, jadi nggak hanya menu yang tadi kita lihat bahan penukarnya, tadi kan ada penukar yang juga kita perhatikan dari sini. Nanti jadi bisa menunya bervariasi, jadi nggak bosan. Dan untuk bahan yang lemak tinggi kita bisa hindari dulu. Kemudian ya sejauh ini mungkin bisa dipahami Pak. Bisa. Oke, sudah setuju ya Pak dengan ini. Seandainya sudah paham, saya mau konfirmasi terkait pemahaman Bapak dan Ibu. Oke, jadi untuk dietnya tadi kita harus bagaimana ya Pak untuk prinsipnya? Sesuai dengan anjuran tadi,
Ya, kita kasih biar tadi kita anjuran biar kita ini apa atur aturan itu kepada tepat jumlah jenis dan jadwalnya. baik, benar. Jadi kita tuh harus tepat dalam jumlahnya, kemudian jenisnya sama jadwalnya. Jangan sampai nanti jumlahnya kebanyakan atau jenisnya mungkin yang salah seperti itu. Minta dibantu juga ya Bu untuk dukungannya terkait data. Diingatkan terkait tadi yang 3J tadi. Konsultasi selanjutnya bisa kapan ya? Waktu konsultasi dengan dokter selanjutnya. Dokter sama dokter ya. Itu kira-kira hari apa ya Pak? Ini 3 hari lagi. Hari Kamis ya Pak? Hari Kamis. Oke, berarti Kamis depan Bapak Ibu kesini lagi, kita kontrol lagi terkait dietnya. Nanti apabila ada kendala kita bisa diskusikan. Dan ini tadi hasilnya ya Pak? Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Dek.